Kali ini kita ada janji bersama seorang sahabat wanita mulia yang berhijrah ke tanah Habasyah demi menyelamatkan agama untuk meraih kenikmatan tauhid. Saat suaminya murtad meninggalkan Islam, ia bersabar dan mengharap pahala yang meninggalkan suaminya yang murtad itu dan tetap berpegang pada agamanya. Ia terus menghadapi dua keterasingan, asing di tanah orang dan jauh dari sanak keluarga. Ia tinggal seorang diri di negeri asing, namun ia merasa senang berdekatan dengan Rabb-nya, sehingga melupakan keterasingan yang ia alami. Sedang beberapa hari, karunia Rabbani turun menghampiri. Nabi SAW mengirim utusan untuk menikahinya di negeri Habasyah, sehingga menjadi ibunda bagi kaum mukminin dan istri pemimpin orang-orang terdahulu dan kemudian. Begitulah takdir terbaik bagi siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Allah pasti akan memberi ganti yang lebih baik. Kali ini kita ada janji dengan ibunda tercinta Ummu Habibah. Mari bersama kita menghayati kisah perjalanan hidupnya dan wangi dengan hati. Dia adalah seorang nyonya tercinta, Ramlah binti Abu Sufyan bin Harb. Ia termasuk salah seorang saudara sepupu Rasulullah. Di antara istri-istri beliau, tidak ada yang lebih dekat nasabnya, tidak ada yang lebih besar maharnya, dan yang berada di negeri paling jauh melebihi dia. Pernikahan Nabi dengan Ummu Habibah dilangsungkan di Habasyah dengan mahar sebesar 400 dinar yang diberikan Raja Najasyi untuknya mewakili Nabi untuk memberinya banyak sekali barang-barang berharga. Meski Ummu Habibah yang kali itu masih musyrik untuk sekian lamanya, namun Allah juga yang menciptakan apa yang ia kehendaki kemudian memilihnya. Allah memilih Ummu Habibah bukan hanya untuk menjadi seorang ibu semata, tapi menjadi ibu bagi orang-orang mukmin. Abu Sufyan adalah salah seorang pemimpin Quraisy. Sama sekali tidak pernah terlintas di benaknya, sekalipun kalau ada orang yang menentang atau membangkang kekuasaannya. Namun putrinya sendiri, Ramlah yang dipanggil dengan kunyah Ummu Habibah, dadanya Allah lapangkan untuk menerima Islam. Ia menerima seruan dakwah kebenaran sejak pertama, berserah diri kepada Allah, meninggalkan agama para leluhur, dan membuang berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah. Dengan segenap kekuasaan yang dimiliki, Abu Sufyan berupaya untuk mengembalikan putri dan suaminya kepada agama para leluhur, namun tidak mampu. Karena iman telah menyentuh relung hati, sehingga seluruh dunia andai pun bersatu padu tidak akan mampu melepaskan iman dari hati-hati di mana iman telah tertanam kuat dan mengakar dalam di sana. Saat kaum Quraisy yakin Abu Sufyan tidak mampu mengembalikan putri dan suaminya Ubaidillah bin Jahsy kepada agama para leluhur, ia pun marah kepada keduanya. Mereka mulai bertindak lancang dan mempersulit keduanya. Maksud dari perlakuan ini tidak hanya ditujukan kepada keduanya, tetapi juga kepada seluruh kaum muslimin lemah lainnya. Kaum musyrikin memutuskan untuk tidak akan lelah memerangi Islam, menyakiti siapapun yang masuk Islam, dan menimpakan sebagian siksaan kepada mereka. Sejak Rasulullah SAW menyampaikan dakwah menuju Allah secara terang-terangan dan menyatakan tradisi keagamaan yang mereka warisi dari nenek moyang sesat, Mekah memancarkan emosi penuh amarah. 10 tahun tanpa henti mereka memperlakukan kaum muslimin secara semena-mena, mengguncang bumi yang mereka pijak, juga menghalalkan darah, harta benda, dan kehormatan mereka di tanah suci. Mereka menjadikan muslimin sebagai sasaran perlakuan zalim. Dendam kesumat kian membara yang disertai perang pelecehan dan penghinaan ini dimaksudkan untuk merendahkan kaum muslimin dan melemahkan kekuatan spiritual mereka. Kala Nabi mengkhawatirkan para sahabat terkena fitnah dalam agama, beliau mengizinkan mereka berhijrah ke Habasyah. Mereka akhirnya berhijrah ke Habasyah. Ummu Habibah bersama sang suami berada di barisan depan kaum muhajirin yang melarikan diri demi menyelamatkan agama dari penyiksaan Quraisy. Mengetahui para sahabat Rasulullah hidup aman dan tentram di tanah Habasyah, kaum Quraisy berencana untuk mengutus 2 lelaki Quraisy yang tangguh untuk menemui Raja Najasyi agar mengembalikan kaum muslimin kepada mereka, menyiksa mereka karena agama yang mereka anut, dan mengusir mereka dari negeri di mana mereka menemukan ketenangan dan rasa aman. Quraisy kemudian mengutus Abdullah bin Abu Rabi'ah dan Amir bin Ashh bin Wa'il dengan membawakan sejumlah hadiah untuk Raja Najasyi dan para komandan militernya. Keduanya menemui Raja Najasyi lalu berkata kepadanya, "Wahai Tuhan Raja, ada sejumlah orang bodoh yang menyusup ke negeri Tuhan. Mereka ini telah memecah belah agama kaumnya, juga tidak mau masuk ke agama Tuhan. Mereka datang sambil membawa agama baru yang mereka ciptakan sendiri. Kami tidak mengetahui secara persis, begitu juga Tuhan. Kami diutus para pembesar kaum mereka dari kalangan ayah-ayah mereka, paman dan keluarga mereka untuk menemui Tuhan, agar Tuhan berkenan untuk mengembalikan orang-orang ini kepada mereka, sebab mereka itu lebih berhak terhadap orang-orang tersebut dan lebih tahu apa yang telah mendorong orang-orang ini mencela dan mencapai mereka."
Ummu Salamah berkata, tidak ada yang lebih dibenci Abdullah bin Abu Rabi'ah dan Amr bin Ash melebihi kata-kata mereka yang didengar Raja Najasyi. Para uskup berkata, benar apa yang dikatakan kedua orang ini, wahai baginda raja. Untuk itu serahkan mereka kepada utusan ini untuk dikembalikan lagi kepada kaum dan negeri mereka. Raja Najasyi marah lalu berkata, tidak, demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada keduanya ini. Siapapun kaum yang meminta suaka kepadaku tinggal di negeriku dan lebih memilihku daripada yang lain, aku akan membiarkan mereka dan mereka sama sekali tidak boleh dimusuhi. Sebentar, aku akan bertanya kepada mereka terkait apa yang dikatakan kedua orang ini. Apabila mereka seperti yang dikatakan kedua orang ini, aku akan menyerahkan mereka kepada keduanya. Namun jika tidak seperti itu, aku akan melindungi mereka selama mereka meminta perlindungan kepadaku. Najasyi kemudian mengirim utusan untuk memanggil sahabat-sahabat Rasulullah. Saat kedatangan utusan Raja Najasyi, mereka berkumpul lalu saling berkata satu sama lain, apa yang akan kalian katakan pada orang itu, Raja Najasyi, saat datang padanya nanti? Mereka berkata, demi Allah, kami akan mengatakan seperti yang kami ketahui dan yang diperintahkan Nabi kita. Saat mereka datang, Raja Najasyi sudah memanggil para uskupnya. Mereka kemudian membukakan lembaran-lembaran kitab di sekitarnya. Sang raja bertanya, seperti apa gerangan agama kalian sehingga memecah belah kaum kalian? Dan kalian juga tidak mau masuk ke agama kami, serta tidak satupun dari agama-agama lain yang ada. Ja'far bin Abu Talib yang menjadi juru bicara orang-orang muslim menjelaskan, wahai paduka raja, dulu kami adalah orang-orang jahiliyah. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, berbuat mesum, memutuskan tali kekerabatan, menyakiti tetangga yang kuat di antara kami, memaksa yang lemah. Seperti itulah kondisi kami sebelumnya, hingga Allah mengutus seorang rasul dari kalangan kami sendiri yang kami ketahui nasab, kejujuran, amanah, dan kesucian dirinya. Beliau menyeru kami menuju Allah, mengesahkan dan menyembahnya, meninggalkan penyembahan terhadap berhala, batu, ataupun patung. Beliau juga memerintahkan kami berkata jujur, menunaikan amanat, menjalin hubungan kekerabatan, berbuat baik kepada tetangga, menghormati hal-hal yang disucikan, dan memuliakan darah. Beliau melarang kami berbuat mesum, berkata bohong, mengambil harta anak yatim, dan menuduh wanita baik-baik berbuat keji. Beliau memerintahkan kami untuk menyembah Allah semata, tidak menyekutunya dengan apapun. Memerintahkan kami mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, dan puasa. Ja'far menyebutkan ajaran-ajaran Islam lainnya. Lalu kami percaya padanya, beriman dan mengikuti apapun yang beliau ajarkan. Kami harapkan semua yang beliau haramkan pada kami, menghalalkan apapun yang dihalalkan pada kami. Kemudian kaum kami memusuhi kami, menyiksa dan menimpakan ujian kepada kami dengan tujuan untuk mengembalikan kami untuk menyembah berhala lagi. Tidak boleh menyembah Allah ini agar kami menghalalkan berbagai macam keburukan seperti dulu. Setelah mereka menekan, berbuat semena-mena, mempersempit ruang gerak kami, dan menghalangi kami untuk mengamalkan ajaran agama kami, akhirnya kami memilih pergi ke negeri Tuhan dan memilih Tuhan daripada yang lain. Kami bergembira mendapat perlindungan Tuhan dan kami tetap berharap agar kami tidak diperlakukan secara lalim di sini. Wahai paduka raja, sang raja bertanya, bisakah engkau membacakan sedikit ajaran dari Allah yang dibawakan Rasul kalian? Iya, jawab Ja'far. Kalau begitu bacakan padaku. Ja'far kemudian membacakan permulaan surah Maryam. Demi Allah, Raja Najasyi pun meneteskan air mata hingga membasahi jenggotnya. Para uskup yang ada di dekatnya pun ikut meneteskan air mata hingga membasahi lembaran-lembaran kitab mereka kala mendengar bacaan Ja'far. Setelah itu Raja Najasyi berkata, sungguh ini yang dibawa Isa benar-benar bersumber dari lentera yang sama. Pergilah kalian berdua, demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua sama sekali. Raja Najasyi memproklamirkan keimanannya kepada Allah. Kaum muslimin hidup aman dan tentram di negeri Habasyah bersama rajanya yang muslim dan adil, yang keimanan telah menyentuh relung hatinya. Ummu Habibah mengira bahwa kebahagiaan dan kenyamanan akan dimulai sejak saat itu. Namun ia tidak tahu bahwa ia akan mendapat ujian keras. Sang suami Ubaidullah murtad, meninggalkan agama Islam dan masuk ke dalam agama Nasrani, hingga ia terpaksa harus menjalani segala macam kehidupan terasing. Ia memikirkan nasibnya seorang diri ke negeri Habasyah, karena ia tidak bisa kembali ke Mekah, ke ayahnya yang masih musyrik. Namun juga tidak bisa tetap bertahan di Habasyah seorang diri. Saat ia sedih memikirkan nasib, tanpa diduga jalan keluar muncul pada saat-saat itu. Jalan keluar berisi berita gembira terbesar di seluruh alam. Apa gerangan kabar gembira itu? Berita gembira itu lebih besar dari segala simpanan dan perhiasan dunia dan fana. Seorang budak wanita diutus Raja Najasyi untuk menyampaikan kabar gembira kepada Ummu Habibah bahwa Rasulullah meminangnya untuk beliau. Ummu Habibah tidak kuasa menahan diri karena begitu bahagia. Air mata bahagia berderai bercampur senyuman yang terukir di wajahnya kala itu. Ia memuji Rabb atas nikmat agung yang telah ia berikan.
Raja Najasyi menikahkan Rasulullah dengan perwakilan dari beliau. Nabi mengirim utusan kepadanya untuk mewakili beliau menikahi Ummu Habibah. Para sahabat yang ada di Habasyah berkumpul untuk menghadiri pernikahan penuh berkah ini. Sungguh sebuah kejutan yang sama sekali tidak terbayangkan oleh para sahabat. Mahar Ummu Habibah sebesar 4.000 dirham. Bahkan Raja Najasyi mempersiapkan seluruh perlengkapan untuk Ummu Habibah. Diriwayatkan dari Ummu Habibah sebelumnya ia adalah istri Ubaidullah. Rasulullah kemudian menikahinya di Habasyah. Dinikahkan Raja Najasyi dengan mahar 4.000 dirham. Raja Najasyi memulangkan bersama Syurahbil bin Hasanah dan seluruh kebutuhannya dipenuhi Raja Najasyi. Diriwayatkan dari Az-Zuhri, ia berkata, kala Abu Sufyan datang ke Madinah saat Nabi hendak menyerang Mekah, Abu Sufyan melobi beliau untuk memperpanjang masa gencatan senjata, namun beliau menolak tawaran itu. Abu Sufyan kemudian pergi lalu memasuki kediaman putrinya, Ummu Habibah. Saat hendak duduk di atas tikar Nabi, Ummu Habibah segera melipat tikar tersebut. Abu Sufyan sontak berkata, hai putriku, apakah kau melipat tikar itu agar aku tidak duduk di atasnya atau menyingkirkannya dariku? Ummu Habibah menjawab, bukannya seperti itu, tapi ini tikar Rasulullah, sementara kau orang najis, orang musyrik. Putriku, ada yang tidak beres denganmu setelah kau berpisah dariku, kata Abu Sufyan. Hari-hari berlalu dan tibalah hari kematian Rasulullah hingga membuat hati Ummu Habibah remuk redam, sedih karena kematian Rasul, suami dan orang yang ia cintai. Namun demikian ia tetap rajin beribadah, sholat malam dan berpuasa seperti biasa. Ummu Habibah berumur panjang hingga saudaranya Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi Amirul Mukminin. Imam Az-Zahabi berkata, Ummu Habibah memiliki kesucian dan kemuliaan, khususnya pada masa daulah saudaranya Muawiyah. Dan mengingat Muawiyah adalah saudara Ummu Habibah, ia dipanggil Khalul Mukminin. Diriwayatkan dari Auf bin Haris, aku mendengar Aisyah berkata menjelang kematian Ummu Habibah yang memanggilku lantas berkata, di antara kita pernah terjadi sesuatu seperti yang dialami para madu, semoga Allah mengampuni dan juga kamu dari hal semacam itu. Aku berkata, semoga Allah mengampuni dan membebaskanmu dari semua itu. Ummu Habibah berkata, engkau telah membuatku senang, semoga Allah menyenangkanmu. Ia kemudian mengirim utusan untuk menemui Ummu Salamah dan menyampaikan hal sama padanya. Ummu Habibah meninggal dunia pada tahun 44 Hijriah pada masa khilafah saudaranya Muawiyah. Seperti itulah renungan kita bersama Ibunda Ummu Habibah yang memenuhi dunia dengan kisah perjalanan hidup dan semerbak mewangi dengan sepenuh hati dan rohani. Semoga Allah meridhoinya, membuatnya senang dan menjadikannya surga Firdaus sebagai tempat kembaliannya.